Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang informed consent. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Asmaul Husna, Nurul Asikin, Randi Suryaranu, dan saya sendiri, Maharani. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pengertian informed consent. Yang kedua, tujuan informed consent. Yang ketiga, bentuk dan jenis informed consent. Yang keempat, kondisi tertentu pada informed consent. Dan yang kelima, informed consent dari aspek hukum. Dan yang terakhir, mengapa informed consent itu penting. Baik, pada pembahasan pertama yaitu pengertian informed consent. Informed consent adalah penyampaian informasi dari dokter atau perawat kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Hal ini penting dilakukan karena setiap pasien berhak mengetahui risiko dan manfaat tindakan medis yang akan dilakukan. Informed consent atau persetujuan tindakan medis bukanlah formalitas lembar medis saja, tapi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Menkes per 3/2008. Persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga yang telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Informed consent juga merupakan prosedur etik yang diatur oleh hukum dan berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan sehari-hari. Kompeten penting yang diperlukan dalam informed consent adalah persetujuan atau penolakan dari pasien atau keluarga yang kompeten, informasi yang jelas dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, serta keterangan bahwa persetujuan diberikan tanpa paksaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan informed consent. Nah, pada tujuan ini yaitu suatu prosedur persetujuan tindakan medis pada pasien sebelum sesuatu tindakan medis dilakukan yang diberikan pasien kepada dokter, dengan tujuan memberikan informasi mengenai prognosis penyakit dan alternatif yang memadai. Yang kedua itu memberikan kenyamanan dan dukungan bagi pasien untuk mengambil pilihan pengobatan bagi dirinya. Yang ketiga itu dengan adanya informed consent ini, pasien dapat terlindungi dari tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya yang tidak diperlukan. Sedangkan bagi dokter, memberikan perlindungan hukum terhadap resiko tuntutan seperti kegagalan tindakan resiko medis yang dilakukan oleh dokter tersebut. Nah, selanjutnya itu ada bentuk dan jenis. Bentuk persetujuan tindakan medis yaitu yang pertama itu ada implied consent. Nah, dianggap diberikan. Umumnya diberikan dalam keadaan normal. Artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan pasien. Selanjutnya itu ada express consent atau dinyatakan. Dapat dinyatakan dengan lisan ataupun tertulis dalam tindakan medis yang bersifat invasif dan mengandung resiko. Dokter sebaiknya memberikan persetujuan pada pihak pasien untuk menindaklanjuti tindakan yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Nah, berdasarkan tujuannya, informed consent ini ada 3. Yang pertama itu untuk penelitian. Pada penelitian itu sendiri melibatkan partisipasi individu dan intervensi sebagai bentuk persetujuan secara volunter dalam penelitian. Nah, yang kedua itu ada informed consent untuk menegakkan diagnosis seperti tindakan fine needle dan coronary tomography seperti CCTA. Dan selanjutnya itu ada untuk terapi seperti sedasi dan analgesik jenis narkotika, dan dilakukan informed consent setelah penjelasan mengenai efek samping, komplikasi, dan alternatif lainnya.
Sekian materi dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nurul Asikin. Kondisi tertentu pada informed consent. Nah, pada kondisi pasien tertentu seperti kategori usia anak-anak, gangguan kesadaran, gangguan mental, atau sedang dalam kondisi gawat darurat, maka informed consent dapat diberikan oleh orang tua, suami atau istri, anak kandung, saudara kandung, keluarga terdekat, atau orang yang mengantarkan pasien. Kemudian, persetujuan yang diberikan oleh wali yang menggantikan pasien ini harus memenuhi tujuan utama untuk kepentingan terbaik pasien dan memaksimalkan manfaat yang baik untuk pasien. Kemudian, pada kondisi gawat darurat, informed consent secara tersirat dari pasien umumnya dapat diterima sebagai persetujuan tindakan. Selain itu, pada pasien yang tidak sadar dan tidak didampingi oleh keluarga ataupun wali, tindakan tetap boleh dilakukan walaupun informed consent belum ada. Informed consent dapat dibuat setelah pasien sadar atau keluarga atau wali hadir. Informed consent dari aspek hukum dan etika. Nah, dalam aspek etika, informed consent berkaitan erat dengan prinsip etika biomedis dalam bidang kedokteran. Terdapat 4 prinsip etika biomedis, yaitu berbuat baik, tidak merugikan, menghargai otonomi pasien, dan adil. Informed consent merupakan salah satu prosedur yang sesuai dengan prinsip autonomi, yaitu seseorang memiliki hak dan kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan medis untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, seseorang harus berkompeten dalam memilih tindakan dan mengambil keputusan terhadap dirinya agar dapat dikatakan sebagai otonomi individu. Kemudian, kode etik kedokteran memuat aspek yang berkaitan dengan prinsip otonomi dan informed consent, di mana pada pasal 5 Kode Etik Indonesia tercantum bahwa tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien ataupun keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Oleh karena itu, dokter wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai rencana tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan pada pasien dengan segala risiko dan efek samping yang mungkin terjadi. Selain itu, dokter juga wajib menghormati keputusan pasien yang menolak pengobatan atau tindakan setelah informasi diberikan. Dalam aspek hukum, informed consent diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Kemudian dijelaskan juga dalam undang-undang bahwa sebelum pasien memberikan persetujuan, penjelasan lengkap perlu diberikan kepada pasien mengenai diagnosis, prosedur, tujuan tindakan, risiko, dan komplikasi tindakan serta prognosis penyakit dengan atau tanpa tindakan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 juga menjelaskan mengenai tata cara dan pengaturan informed consent. Baik, perkenalkan nama saya Randi Surya Rano. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Di sini saya mendapat bagian materi tentang mengapa informed consent itu penting. Jadi seperti yang dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya tadi, informed consent itu adalah penyampaian informasi dari dokter atau perawat kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Jadi dengan adanya informed consent yang jelas dan baik, pasien akan memahami segala manfaat dan risiko serta tujuan pengobatan yang akan diberikan oleh dokter, termasuk tingkat keberhasilan tindakan atau terapi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara pasien yang seringkali menganggap suatu tindakan sebagai malpraktik jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Oke, next slide selanjutnya. Jadi seperti contohnya di klinik, puskesmas atau rumah sakit, informed consent biasanya akan diminta dalam suatu formulir atau lembar surat tertulis yang mencakup yang pertama itu tentang identitas pasien dan dokter, yang kedua nama penyakit atau informasi mengenai diagnosis atau kondisi medis pasien. Yang ketiga itu jenis prosedur pemeriksaan atau pengobatan yang direkomendasikan
atau akan dilakukan oleh dokter tersebut. Yang keempat, resiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dilakukan. Yang kelima itu resiko dan manfaat alternatif tindakan, termasuk jika tidak memilih prosedur tersebut, perkiraan biaya. Yang keenam itu perkiraan biaya tindakan medis dan pengobatan. Yang ketujuh itu harapan kesembuhan atau tingkat keberhasilan tindakan atau terapi yang dilakukan oleh dokter tersebut. Setelah pasien membaca dan menyetujui informed consent, dalam artian pasien tersebut yang pertama menerima semua informasi tentang pilihan, prosedur, dan pengobatan yang akan diberikan oleh dokter yang akan menangani. Yang kedua, memahami informasi yang diberikan dan memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, memutuskan apakah akan menjalani langkah penanganan yang direkomendasikan atau menolak tindakan yang akan diberikan. Yang keempat, jika pasien setuju untuk menjalani tindakan medis dari dokter, baik untuk tujuan pemeriksaan atau pengobatan, dokter atau perawat akan meminta pasien untuk menandatangani surat informed consent yang menyatakan persetujuan. Perawat akan meminta pasien untuk menandatangani surat informed consent yang menyatakan persetujuan tersebut. Mungkin itulah yang sempat kami presentasikan mengenai informed consent. Lebih dan kurangnya pemaparan dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.